Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan untuk pembelajaran mata kuliah paket aplikasi komputer. Nah, ini adalah pertemuan ketiga. Jadi, kita akan membahas mengenai section break, page numbering, sama header dan footer ya. Nah, ini jadi fokus kita adalah untuk membuat format dokumen skripsi yang benar. Misalkan nih, masih banyak mahasiswa yang belum bisa membuat halaman yang berbeda untuk satu file yang sama. Padahal kan misalkan untuk bagian cover, bagian daftar isi, bagian apalagi halaman pengesahan gitu ya. Itu biasanya pakai penomoran Romawi, sedangkan isi bab itu biasanya pakai penomoran Arab gitu ya. Penomoran Romawi itu misalkan kayak I1, I2, I3, I4 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan penomoran Arab itu biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, ini penting karena ketika nanti kita akan membuat daftar isi yang lebih lengkap gitu ya, dimulai dari cover sampai daftar lampiran. Nah, itu penting untuk membedakan seperti tadi, dan itu ada caranya, bisa dilakukan gitu, ada tekniknya. Oke gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari hal tersebut sehingga pada pertemuan ini mahasiswa itu belajar mengatur dokumen tadi ya agar memenuhi format akademik umum. Biasanya tadi ya untuk halaman awal misalkan cover, abstrak, daftar isi itu pakai angka Romawi yang I1, I2, I3 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan isi bab itu pakai angka Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Nah, kuncinya ada pada section break gitu ya. Section break dan pengelolaan link to previous pada header dan footer. Nah, oke, di sini kita akan bahas lebih mendalam. Jadi sebelumnya kita sampaikan dulu capaian pembelajaran. Jadi pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan page break dan section break dalam Microsoft Word. Terus yang kedua, mahasiswa mampu membuat minimal 2 section untuk memisahkan halaman awal dan isi. Yang ketiga, mengatur penomoran halaman tadi ya, yang untuk Romawi misalkan section 1, sedangkan untuk penomoran Arab itu mulai section 2 kayak gitu. Terus pengelolaan header footer juga, misalkan yang ada istilahnya different first page, ada yang istilahnya link to previous gitu kan. Nah, untuk penyesuaian dokumen skripsinya. Nah, gambarannya seperti ini. Misalkan kalau kita memberi nomor halaman pada bagian cover atau halaman depan gitu ya, itu biasanya kan tidak kelihatan gitu ya, tidak boleh ada nomor halamannya, tapi harus tetap terdeteksi gitu. Nah, nanti kita tunjukkan langsung di sini ya. Oke, nah jadi di sini kita syaratnya mahasiswa itu harus sudah menguasai dan menguasai untuk materi pertemuan kedua kemarin mengenai style ya, kemarin ya ada style judul 1, judul 2 dan seterusnya, dan juga table of content ya, daftar isi otomatis itu harus bisa dulu gitu. Terus yang selanjutnya tentu saja tetap kita ikuti struktur dari folder kerja yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, di sini kuncinya adalah kalau Bapak jelaskan di sini ya, ada yang namanya page break. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya. Nah, ini ada. Nah, ini ya. Nah, gini dulu. Nah, gini kalau misalkan kita coba tampilkan di sini. Nah, ini page break ya, pemisah halaman. Jadi page break itu pindah halaman saja. Caranya adalah dengan menggunakan gini. Kalian pakai misalkan di sini ya. Nah, kalian pakai kontrol
tombol kontrol ini ditahan, lalu klik enter. Gitu. Nah, otomatis dia langsung ke halaman berikutnya. Nah, ini namanya page break ya. Nah, kebetulan di punya Bapak itu pakai istilah bahasa Indonesia gitu, jadi namanya pemisah halaman. Gitu. Nah, ini page break ya. Ini tidak akan kelihatan kalau ini tidak diklik ya. Nih, kayak gini ya. Ini enggak ada. Nah, jadi buat kelihatan ini harus diklik dulu. Oke, itu page break ya. Oke, terus cuman kalau segi tujuan page break itu hanya memisahkan halaman gitu ya. Tapi untuk aturan penomoran atau format-formatnya itu tidak berubah gitu ya. Nah, sedangkan section break itu memisahkan dokumen tapi juga membuat aturan-aturannya itu bisa jadi berbeda. Gitu. Oke, kita coba contohkan di sini deh. Nah, ini ya, kita punya daftar isi, gitu ya. Nah, ini kita bisa buat kalau tadi page break itu hanya tinggal klik-klik saja. Kalau section break itu kalian arahkan ke ujung sini, terus ke bagian sini ya. Ini tata letak ya. Nah, terus di bagian sini, ini ada panah kecil, ini harus diklik. Nah, bagian tata letak, nah ini ya. Jadi kita buat ini. Bagian awal ini pastikan di halaman baru. Terus yang bagian ini, nah ini pastikan ini bagian penerapkan ini ya, terapkan ini ke titik ini terus gitu ya. Atau mungkin bahasa Inggrisnya itu this point forward. Nah, harus diklik gitu ya, pilih yang ini terus baru di oke. Nah, dia akan terpisah. Nih, kalau kalian lihat ya, ini jadi dua ya, ada dua bagian ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, nah ada ini page break tadi ya, sedangkan ini section break. Nah, section break ini kita bisa buat aturan yang berbeda jadinya. Nah, untuk melihat pembuktian bahwa ini section breaknya udah berbeda, nah ini bisa kalian lihat ya, kalau misalnya kita double klik di bagian footer atau header, dan ini ada bagian satu, header bagian satu, ya footer bagian satu. Nah, karena kita tadi pakai section break, jadi halaman berikutnya setelah section break itu dia akan bagian kedua, gitu ya. Nih bagian kedua, dan selanjutnya bagian kedua, gitu. Nah, jadi gitu caranya untuk mengaktifkan section break. Nah, terus di sini ada juga keterangan nih, sama seperti sebelumnya, gitu ya. Itu untuk bagian apa namanya, link to previous ya, link to previous. Jadi kalau misalkan nanti kita buat yang berbeda itu bisa, gitu ya. Nah, misalkan di sini. Ini kalau ini kan kalian bisa lihat ya, tulisannya ada tautkan ke sebelumnya atau bahasa Inggrisnya tadi link to previous. Ini bisa diaktifkan dan ini kebetulan dia otomatis aktif, jadi bisa kita hilangkan. Set gitu. Nah, maka dia akan membuat aturan baru tanpa ada hubungannya dengan section sebelumnya. Ini section 1 ya. Section 1 itu bagian 1. Nah, sedangkan dari bab ini kita buat section 2 atau bagian 2. Nah, jadi section 1, aturan-aturan yang kita buat di section 1 itu tidak akan mempengaruhi aturan yang ada di section 2. Gitu. Misalkan gini, kita buat di sini deh ya. Bagian apa namanya? Footer. Nah, footer terus bagian footer ini kita taruh halaman. Itu misalkan halamannya itu di bawah ya. Nah, bawah. Terus kita pilih format dulu aja deh. Nah, kita buat halamannya itu bentuk yang tadi, Romawi ya. Nah, Romawi. Terus kita pilih yang 1, mulai dari 1. Nah, yang ini
Ini nanti kita pilih gini, bawah, terus pilih tengah. Nah ini ya, udah muncul. Nih, kita coba hapus dulu ya ini ya, biar nggak mengganggu. Nah kayak gini. Nah ini satu, ya. Nah ini untuk di section 1, bagian 1. Nah bagian 2, nah ini bagian 2, coba lihat. Bagian 2, dia akan muncul nih, ada ya. Nah di sini. Nah ini kan dia kena link to previous di sini, jadi dia muncul. Ini kalau kita hapus, gitu ya. Nah ini dan ini harusnya tidak terkait. Jadi artinya gini, ini kalau misalkan kita buat halaman dengan aturan yang berbeda, misalnya gini, formatnya kita ganti, kita pilih 1, formatnya pakai angka Arab sekarang ya, 1, 2, 3. Nah dia mulai dari 1, nah dan ini I, nggak ngaruh, gitu ya, karena sudah kita buat section break, gitu ya. Oke, jadi tadi bukti section breaknya aktif adalah ketika kalian klik bagian inner atau bagian footer. Nah, ini ada tulisannya nih, section 1, section 2 gitu ya. Ada tulisannya nih, section 2, section 2. Pokoknya kalau udah section breaknya aktif, aturan-aturan yang di section 1 dan di section 2 itu bisa dibuat berbeda. Kayak gitu. Oke, ini. Nah, keuntungannya ini tadi ya, kita bisa buat aturan-aturan yang berbeda. Misalkan kita tadi, untuk sampai untuk pertemuan ini, setidaknya kalian itu bisa membuat tadi ya aturan yang berbeda. Ini. Nah, dan bahkan sebenarnya kita bisa bikin juga beberapa section break gitu. Karena seingat Bapak ya, untuk skripsi halaman yang ada di awal bab untuk setiap bab itu posisinya ada di tengah bawah, ya kan? Sedangkan halaman berikutnya itu harus ada di kanan atas, gitu di sini. Jadi bukan lagi di kanan bawah, bukan lagi di tengah bawah, tapi di kanan atas. Tetapi halamannya harus tetap nyambung, artinya link to previousnya harus aktif. Nah, jadi tekniknya kita tadi udah bikin ya, nih section break nih, section 1 ya, aturan yang berbeda, section 2. Nah, berarti kita bisa bikin jadi gini deh, ini ya. Bapak coba sesuaikan lagi. Nah, oke, ini kita coba hapus dulu. Kita coba hapus dulu, terus ini kita ganti. Ya, kita ganti, kita hapus dulu deh, hapus nomor halaman. Oke, ini. Nah, jadi nggak ada. Ini tetap ya. Nah, ini tetap. Jadi tidak mempengaruhi. Oke, kita langsung taruh. Jadi tekniknya gini. Agar di awal bab itu posisi penomoran itu ada di tengah bawah, sedangkan di halaman berikutnya itu pindah ke kanan atas. Nah, kita setting sejak awal itu ada di kanan atas. Gitu. Jadi kita buat formatnya dulu. Nah, ini formatnya tadi ya. Dipakai angka Arab mulai dari 1. Oke, terus nah, ini kan belum muncul ya. Kita baru men-setting nomornya. Lalu kita taruhlah di sini posisinya atas kanan ya. Nah, atas kanan sini ya. Nah, dia juga di atas kanan gitu ya. Nah, tapi biar atas kanan ini pindah ke tengah, kita buat settingan bagian sini ini ya. Nah, ini ada pilihan halaman 1 berbeda, ini harus diklik. Nah, hilang ya, halaman 1 berbeda. Jadi ini halaman pertama, ini 2, 3, 4 gitu ya, ada. Tapi halaman satunya bisa kita hilangin. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa munculkan dia sendiri di bagian bawah tengah ini. Nah, ya kan nggak muncul ya.
Nah, di sini belok ke sini. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk seingat Bapak, kalau misalkan untuk penomoran di bagian halaman depan, misalkan kayak cover, daftar isi, gitu ya, terus lagi abstrak dan lain-lain, itu semuanya di tengah bawah. Ya, jadi ini udah gak ada masalah nih, gitu ya. Section 1 aturan seperti ini. Nah, tapi yang agak tricky tadi ya, agak tricky itu di section 2 gitu. Ketika misalkan kita membuat halamannya itu jadi dari tengah bawah ke kanan atas gitu. Nah, jadi gini caranya. Nah, udah berhasil ya. Oke, kita hapus. Nah, sekarang eh, jadi harus bisa-bisa kapan kita mengaktifkan link to previous, kapan kita mengaktifkan yang bagian ini nih ya. Nih ya, ada link to previous, ini ada yang halaman satu berbeda. Kalau bahasa Inggrisnya kan berarti different first page ya. Nah, ini kapan dia diaktifkan, kapan tidak usah gitu. Harus tahu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba nih biar gampang. Kita coba bikin satu ya. Pastikan kalian tadi pakai file kerjaan kalian di pertemuan kemarin gitu ya, di pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan aja. Makanya pertemuan-pertemuan kemarin itu harus dikerjain semuanya karena dia bersambung. Nah, untuk di sini kita bisa tambahkan, misalkan gitu ya. Kita tambahkan abstrak gitu ya. Nah, kalian bisa ambil file yang ada di Bapak kirim gitu ya, file tesis Bapak yang sudah Bapak kirim di @link itu silahkan dipakai nanti ya sebagai bahan latihan gitu ya. Nah, misalkan kalian Bapak peragakan di sini bagian ini Bapak mau menambahkan halaman pengesahan ya. Oke, biar gampang nih Bapak munculkannya. Sorry, bukan halaman pengesahan ya, halaman cover aja deh, halaman cover. Dia akan tambahkan dulu pakai page break. Terus misalkan di sini bikin ini aja. Nah, ini kita copy covernya, paste ke sini. Nah, ini muncul, gitu ya. Nah, kayak gini. Terus abstrak ya, abstrak deh ya, boleh ya. Abstrak ini, oke gitu ya. Cover abstrak ya. Kalian juga nanti perlu bikin kayak gitu ya. Jadi cover abstrak daftar isi gitu ya. Nah, kalian tambahkan dari hasil kerjaannya kemarin. Nah, ini udah. Oke, tinggal kita rapikan. Oke, di sini kita rapikan dulu. Oke, ini karena terlalu geser ya. Nah, ini oke. Ini kenapa jadi gini? Bentar. Ini nggak usah pakai pemformatan dulu. Kita bold aja, kita kasih tengah. Nah, gitu ya. Oke, terus rapikan dulu. Ya, ini rapikan juga. Kita pinggirkan sini, ini juga pinggirkan sini. Oke. Kita hapus pemformatannya.
isinya itu gak apa-apa ya, pakai yang ini aja dulu. Nanti kalian bisa pakai kalau udah tahu caranya kan nanti tinggal sesuaikan nanti sesuai dengan aturan skripsi gitu ya. Untuk sementara kita pakai aturan seperti ini dulu. Nah, ini covernya udah gitu ya. Terus kita lanjut ke abstrak dulu, kita rapikan. Oke, ini abstraknya kita rapikan seperti ini. Nah, ini kan ngikutin aturan normal ya, dia jadi seperti ini, agak maju semua. Atau mungkin beberapa bagian tetap kita biarkan maju aja ya. Oke, gini. Terus, oke, ini kita benerin dulu. Oke. Oke. Nah, udah ya. Oke, ini udah abstraknya sudah dirapikan. Terus ada terisi. Oke, gitu ya. Ini sudah 1, 2, 3. Nah, satu hal yang perlu kalian perhatikan juga adalah bahwa halaman pertama, nah ini cover ini kan ya, cover ini kan tidak boleh ada ini ya, nggak ada cover yang ada nomor halamannya ya, gitu ya. Nah, meskipun dia tetap dihitung dalam artian dia terhitung satu, jadi halaman berikutnya adalah halaman 2 dan seterusnya ya, I2, I3, I4 gitu ya. Nah, jadi caranya sama kayak tadi, ini sebagai section 1. Nah, section 1 ini kita hilangkan. Caranya tadi, kita buat yang ini ya, different first page. Gitu, set. Nah, ini. Nanti kan ya. Nah, ini 1, 2 kan tetap nih. Nah, ini kalau masih ada, kan gak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita buat halaman 1 berbeda, udah kita klik, ini harusnya kalau kita hapus tuh nggak apa-apa. Nah, kan, nggak apa-apa. Hapus manual itu tidak membuat yang lain ikut terhapus karena kita buat different first page gitu. Nah, oke, terus ini. Nah, gitu ya. Oke, udah. Jadi ini I1, I2 abstrak, I3-nya udah terisi. Udah, gitu ya. Terus lanjut ke bab. Penomoran bab kan tadi berarti dari 1, gitu ya, 1. Nah, ini satunya mana hilang ya? Oh, ini ke link the previous ya. Ini kita hapus dulu deh. Oke. Halaman 1 di sini ya. Harusnya ada halaman 1. Nah, ini bisa tambahkan aja di sini. Bawah tengah. Oke, gitu ya. Jadi yang lain nggak ikut-ikutan. Nah, udah ya, udah benar. Oke. Jadi gini, tugas kalian adalah membuat gini cover yang tidak muncul nomor halamannya tapi tetap terhitung. Sehingga di bagian abstrak dia dihitung mulai dari I2. Karena I1-nya adalah cover, tapi tidak boleh muncul gitu ya. Terus data isi berarti I3. Kemudian bab itu diawali dari 1 yang mana posisinya adalah di tengah bawah, kemudian halaman kedua dan selanjutnya itu posisinya di kanan atas. Jadi semuanya ya muncul seperti itu. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita coba buat lagi 1 ya. Misalkan gini.
Untuk aturan atau cara-cara step by step ya, kalau misalkan kalian ingin mengulang lagi, kalian juga bisa nanti lihat di modul yang udah Bapak bagikan ya di Adlink. Itu juga ada aturannya baik step by stepnya. Tapi kalau misalkan kalian langsung lihat dari yang Bapak peragakan di sini juga lebih mudah lagi gitu ya harusnya. Nah, jadi silahkan nanti caranya gimana. Kalian lebih sukanya ikutin yang kayak Bapak ini, atau misalkan kalian baca sendiri dan praktek sendiri sesuai di modul yang Bapak bagikan. Jadi dua-duanya ada, silakan gitu ya. Pas yang jelas nanti kalian sudah mahir untuk tadi pembuatan header dan footer yang berbeda-beda tadi ya, halaman yang berbeda-beda, aturannya, section break gitu ya, page break gitu ya. Itu berbeda ya. Oke, tujuannya apa? Nah, tujuannya tadi sebenarnya ketika kita coba update bagian daftar isi, itu nomornya otomatis semua. Kalian tinggal klik ini, gitu ya. Nah, ini kan ada dua pilihan. Bisa perbarui nomor saja, atau keseluruhannya diperbaharui. Jadi kalau misalkan nih, kalian merasa bagian ini, style ini nggak ada yang berubah, gitu ya. Jadi cukup pilih yang perbarui halaman, nomor halaman gitu ya. Tapi kalau kalian merasa ada penambahan style gitu ya, jadi pilih yang perbarui seluruh tabel gitu. Nah, di sini ya. Ini kan kita tadi punya daftar isi ya. Ada bagian yang hilang sebenarnya, yaitu apa? Abstrak gitu ya. Abstrak ini harusnya terhitung sebagai eh, judul satu gitu ya, judul satu di sini. Nah, kita klik aja. Nah, judul satu. Oke. Dan tadi ya, cara melihat buktinya kita udah bener apa enggak, tadi kan dari di panel navigasi. Nah, ini panel navigasi udah muncul nih, ada abstrak ya. Oke, satu lagi, yaitu halaman depan. Nah, halaman depan ini biasanya itu diberi nama eh, cover gitu ya, atau halaman depan juga bisa. Nah, ini ada tekniknya juga. Jadi biar di bagian daftar isi sini muncul, gitu ya. Ini kan kalau kita update, ya kita update lagi, coba seluruhnya. Abstraknya muncul ya. Nah, di abstraknya muncul dua. Tapi gimana cara memunculkan di sini halaman depan atau covernya, gitu. Nah, jadi kita buatnya gini. Ini ada tekniknya juga ya. Ini teknik tambahan sebenarnya, gitu ya. Ini Bapak bikin sendiri tekniknya sebenarnya. Nah, jadi gini, kalian ketik aja di sini, misalkan cover atau halaman depan lah ya, halaman depan. Halaman awal. Oke, halaman awal. Halaman awal misalkan. Nah, ini di blok. Terus kita bikin stylenya sebagai judul satu agar muncul. Nah, gitu ya. Tapi ini kan tidak mungkin ya ada di sini. Terlihat kan tidak mungkin ya. Tidak bagus. Jadi caranya adalah ketika sudah muncul di sini ya, kita pakai style 1 jadi muncul di sini, lalu kita buatlah dia berwarna putih. Nah, jadi nggak kelihatan gitu ya, itu tekniknya. Ini naikkan dulu satu. Nah, oke. Jadi ini tetap muncul, tapi sininya nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan. Nah, akibatnya di sini karena di sini muncul, ini kalau kita update seluruh tabel, dia muncul halaman awal 1, abstrak 2, daftar isi 3 ya, baru bab 2 1 4 6 gitu ya. Nah, gitu. Oke, ini bisa kalian develop sendiri kalau misalkan nanti gimana kalau ada bab 3 misalkan gitu ya. Nah, bab 3 kan berarti halamannya itu balik lagi ke sini. Aturannya berarti kan balik lagi dia ke tengah bawah gitu untuk awal babnya. Baru kemudian balik lagi ke kanan atas.
Nah, jadi tekniknya adalah caranya sama seperti tadi. Oke, Bapak peragakan aja langsung di sini ya. Nah, ini Bapak coba bikin, ambil misalkan di sini ya, bab 3 deh. Ntar. Kalian silakan ambil juga tadi yang di file tesis Bapak itu, yang di bab 3-nya. Oke, bab 3. Sekilas saja nggak apa-apa, sedikit. Yang penting ada, gitu ya, ngambilnya. Mana-mana. Bab 3, bentar. Oke, ini bab 3. Oke, katakanlah sampai sini dulu deh ya. Ini kan kalau kita lanjut ke sampai paling bawah, misalkan di sini, nih, nah misalkan di sini, kalau lanjut ke bab berikutnya itu kan tidak mungkin dimulai dari sini, ya kan? Harusnya di halaman baru. Nah itu gunanya tadi page break. Ingat ya, tadi page break itu pakai kontrol, ditahan, lalu klik enter. Itu page break. Nah disinilah kalian paste yang bab 3. Nah di sini. Oke, ini bab 3. Ya, bab 3. Oke, pertama ini tadi dipilih sebagai judul 1. Terus kemudian dari sini biar kepisah, tapi tetap dianggap satu kesatuan, itu enternya pakai shift. Jadi shiftnya ditahan, diklik tahan gitu ya, baru klik enter. Nah, jadi kita ke bawah, tapi ini dianggap satu kesatuan, ini nggak berubah. Gitu ya. Oke, kemudian di sini. Nah, untuk yang style 2 dan selanjutnya nih Bapak nggak coba peragakan lagi karena udah kemarin. Bapak hanya akan memberikan gambaran gimana membuat penomoran baru balik lagi ke tengah bawah untuk di awal bab. Ini kan awal bab ya, bab 3 misalkan. Ini kan halamannya ada di kanan atas. Harusnya kan dia di tengah bawah. Ini gitu ya. Nah, jadi caranya kalian double klik bagian header atau footernya. Nah, ini diawali lagi sebagai section break gitu ya. Caranya berarti dari sini nih pastikan di awal banget di sini. Nah, pilih yang bagian tata letak tadi, terus yang panah kecil ini, pilih yang tata letak ini, ya. Nah, pilih, ingat ya, ini jangan halaman baru, tapi pilih yang berkelanjutan. Nah, tapi terapkannya ke this point forward atau titik ini terus. Nah, ini di oke. Oke, di sini kalau kalian lihat ya. Oke, nah di sini ya. Ada pemisahan. Jadi kalau kalian ini ke sini dulu, ini pilih misalkan gini ya. Dia itu agak naik ke atas lagi. Gitu ya. Ini kalau kita Bapak undo dulu nah, gini ya. Awalnya seperti ini tadi kan. Nah, ini kalau misalkan oke, kita coba ulang ya. Dari sini, dipastikan di sini ya, kursornya diklik sini. Nah, clap tabnya di sini. Pilih tata letak, panah sini. Terus bagian awal. Nah, ini coba misalkan ini. Kalau tadi agak bingung, pakai berkelanjutan, pilih aja halaman baru. Halaman baru, pilih halaman pertama berbeda. Itu ya, dicentang. Gitu ya. Lalu serapkannya itu pilih yang titik ini terus atau this point forward, lalu oke. Nah, gitu ya. Jadi dia bikin aturan baru di sini. Gitu. Kemudian untuk sini, nah ini kan. Jadi kita bisa pilih, kita buat aturannya bagian format. Nah, pilih yang teruskan. Nah, gitu ya.
16 gitu. Oke, tadi kan dia 15 di sini. Nah, berarti kan pilihnya selanjutnya 16 gitu ya. Jadi tadi yang awalnya 1 kalian klik. Nah, ini di blok gitu ya tadi ya. Jadi di blok. Nah, terus pilih yang ini nomor halaman, pilih format, pilih yang teruskan ya. Jadi jangan mulai awal, tapi pilih yang teruskan. Jadi dia meneruskan dari bagian sebelumnya. Bagian sebelumnya kan tadi 15 nih. Nah, jadi dia 16 gitu. Dan karena kita udah setting di awal tadi bahwa di awal section itu posisi penomorannya ada di bawah tengah, nah maka dia otomatis ngikutin aturan yang kita buat sebelumnya tadi. Jadi langsung otomatis ketika kita tadi udah centang halaman 1 berbeda, nah dia akan membuat halaman 1 untuk section baru itu di tengah bawah. Ini kan lihat ya, ini section 3 udahan. Ya, section 3. Di sini. Jadi lanjutan dari section 3 kembali lagi ke kanan atas gitu dan seterusnya. Ya kan? Ini. Nah, gitu. Kita close. Nah, ini udah ya. Itu udah. Halamannya, nah ini Bapak udah peragakan tadi. Jadi dua bab yang berbeda, kita bab 2. Nih, kita bab 2 kan tadi aturannya itu di sini ya. Tengah bawah, lalu balik lagi ke kanan atas. Lalu balik lanjut ke bab 3, berarti kan kembali lagi dia posisinya ada di tengah bawah. Lalu lanjut ke kanan atas, kayak gitu. Nah, ini udah selesai. Nah, jadi kalian coba pastikan ini udah menguasai gitu ya. Ini penting. Nah, agar nanti ketika misalkan kita coba update update daftar isi ya, bagian ini perbaharui seluruh tabel, nah dia muncul gitu ya, bab 3-nya muncul. Nah, meskipun ini kan ini harusnya kita buat judul 2 ya dan seterusnya, tapi ini nggak usah karena tadi fokus kita adalah membuat posisi penomoran itu berbeda sesuai aturan dari skripsi. Jadi itu bisa dihandle oleh Microsoft Word ini gitu ya. Jadi posisinya beda-beda nih, tapi di halaman yang sama. Dan nomornya itu ngikut gitu ya. Nomornya otomatis berubah gitu. Jadi tidak perlu lagi penomoran manual. Dan itu juga akibatnya ketika kita daftar isi, ini kita bisa update-update gitu. Kalau ada ketambahan apa, ya udah tinggal update lagi. Gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan kalian merasa ini nggak pas, tinggal dirapikan gitu ya, misalkan gini. Nah, nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Ini terlalu jauh nih, ya udah geser, nggak apa-apa. Nih, gitu ya, digeser dikit. Oke, misalkan gini ya. Terus yang ini nih, ya agak dimajuin dikit nih, boleh gini ya, nih. Nah, agak setara gini, terus yang ini gini. Oke, gitu bisa ya, bisa. Terus ini halaman apa, spasinya kegedean, biasanya daftar isi itu satu spasi aja nih. Nah, udah gini ya, ada masalah, bisa. Oke, tadi ya nomornya udah oke. Nomornya udah oke. Oke, ini udah selesai. Jadi tinggal kita save as gitu, taruh di draft folder draft masing-masing gitu ya. Nah, terus pastikan di sini berarti pilih yang versi 3 ya, di rename versi 3, terus tahunnya tetap, bulannya sesuaikan bulan 3 ya, misalkan ini ya. Nah, kalau Bapak ini kan tanggal 28, berarti tanggal 28. Nah, 3 disimpan. Gitu. Oke, nah ini yang harus nanti diupload di Adlink agar Bapak bisa pastikan kalian sudah menguasai semua sampai di materi ini. Ya. Nah, jadi tugasnya adalah kalian buat seperti ini masing-masing gitu ya. Terus hasilnya diupload di Adlink biar Bapak cek
apakah kalian sudah bisa menguasai semua? Yang belum boleh tanya ke Bapak, gitu ya. Ataupun tanya ke teman, minta ajarin gimana, bagian mana sih yang nggak berhasil kok masih nggak bisa-bisa nih. Gitu. Nah, silakan tadi ya. Tanya teman atau tanya Bapak langsung boleh. Oke, gitu. Baik, eh, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.